Dan mayoritas pahlawan-pahlawan kita itu adalah seorang muslim sejati yang mencintai bangsanya, mencintai negaranya, melebihi mencintai dirinya sendiri. Mencintai kemerdekaan bangsanya lebih dari mencintai keluarganya sendiri. Dan perjuangan para pahlawan ini, kaum muslimin sekalian, tercatat dengan tinta emas dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dari sekian banyak pahlawan-pahlawan itu, banyak di antara mereka adalah para ustadz, para kiai, para habaib, para pemimpin-pemimpin pesantren yang dengan semangat mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana supaya bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Dengan perjuangan umat Islam itu, kaum muslimin sekalian, sungguh sangatlah tidak mungkin kalau umat Islam Indonesia ingin Indonesia ini hancur. Sungguh sangat tidak mungkin umat Islam Indonesia ingin membuat kekacauan di Indonesia ini. Setelah perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Tapi kaum muslimin sekalian, saat ini kita merasa sedih, kita merasa prihatin melihat keadaan bangsa kita. Tentu kita bertanya-tanya, ada apa denganmu wahai Indonesia? Ada apa denganmu wahai Zamrud Katulistiwa? Ada apa denganmu wahai negara kami yang tercinta? Begitu banyak bencana yang melanda, begitu banyak musibah yang datang menimpa, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, kapal terbakar, pesawat terbang jatuh, kereta api terbakar. Betapa banyak bencana sekarang ini menimpa negara kita. Perlu kita bertanya, ada apa denganmu wahai negara kami yang tercinta? Apakah ini disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan? Apakah ini disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan? Kalau kita lihat sekarang ini, memang kita akui kaum muslimin sekalian betapa banyak dosa dan kesalahan kita. Pinjol merajalela, perzinaan di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana. Bahkan yang sedang viral saat ini, ada suami berselingkuh dengan pria yang lain. Indonesia sudah darurat perzina, dan kita sebagai seorang ayah di rumah harus benar-benar memperhatikan pendidikan keluarga kita. Bagaimana pergaulan anak kita. Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Tentu dengan mendekatkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan ibadah anak-anak kita, memperhatikan pergaulan anak kita. Jangan sampai anak kita terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun al-kiram, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram yarhamuni wa yarhamukumullah. Sekitar 78 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya yang dilaksanakan di Jalan Proklamasi nomor 56 oleh Soekarno-Hatta. Kemerdekaan yang kita peroleh ini, kaum muslimin sekalian, tidaklah mudah, tidaklah serta-merta kita peroleh, tapi ada perjuangan sangat panjang, bahkan beratus-ratus tahun dari para pahlawan kita. Dan mayoritas pahlawan-pahlawan kita itu adalah seorang muslim sejati yang mencintai bangsanya, mencintai negaranya, melebihi mencintai dirinya sendiri, mencintai kemerdekaan bangsanya lebih dari mencintai keluarganya sendiri. Dan perjuangan para pahlawan ini, kaum muslimin sekalian, tercatat dengan tinta emas dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dari sekian banyak pahlawan-pahlawan itu, banyak di antara mereka adalah para ustadz, para kiai, para habaib, para pemimpin-pemimpin pesantren yang dengan semangat mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana supaya bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Dengan perjuangan umat Islam itu, kaum muslimin sekalian, sungguh sangatlah tidak mungkin kalau umat Islam Indonesia ingin Indonesia ini hancur. Sungguh sangat tidak mungkin umat Islam Indonesia ingin membuat kekacauan di Indonesia ini. Setelah perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh para ustadz, para kiai, para habaib itu untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia, maka sangatlah tidak mungkin umat Islam Indonesia akan kembali menghancurkan Indonesia ini. Bahkan kalau kita lihat di sejarah, kaum muslimin sekalian, ketika Indonesia sudah merdeka, ternyata setelah itu para penjajah ingin kembali menjajah Indonesia dengan adanya agresi militer 1 dan 2 dan seterusnya. Tapi para pahlawan-pahlawan kita, khusus arek-arek Surabaya, orang-orang Surabaya yang terkenal dengan Hari Pahlawan 10 November 1945, dengan semangat jihad yang berdasarkan dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Ki Haji Hashim Asy'ari, yang dipimpin oleh Bung Tomo, dengan penuh semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo pernah mengatakan, kalaulah bukan karena riakan takbir ini, saya tidak tahu dengan cara apa saya menggelorakan semangat arek-arek Surabaya. Ini menandakan bahwasanya umat Islam Indonesia dari zaman dahulu sudah punya andil yang sangat besar terhadap kemerdekaan dan pembangunan Indonesia ini. Tapi kaum muslimin sekalian, saat ini kita merasa sedih, kita merasa prihatin melihat keadaan bangsa kita. Tentu kita bertanya-tanya, ada apa denganmu wahai Indonesia? Ada apa denganmu wahai Zamrud Katulistiwa? Ada apa denganmu wahai negara kami yang tercinta? Begitu banyak bencana yang melanda negara kita, begitu banyak musibah yang datang menimpa negara kita, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, kapal terbakar, pesawat terbang jatuh, kereta api terbakar. Betapa banyak bencana sekarang ini menimpa negara kita. Perlu kita bertanya, ada apa denganmu wahai negara kami yang tercinta? Hal ini kaum muslimin sekalian, kalau kita kaji dan kita lihat di Al-Quran, ada ayat yang sudah khatib bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, dan Allah memberikan contoh sebuah negeri yang aman, damai, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang Allah datangkan rezeki kepada negeri itu dari segala penjuru. Bisa jadi yang dimaksud di ayat ini adalah Indonesia, kaum muslimin sekalian. Betapa negeri kita ini subur, gemah ripah loh jinawi, batu dan tongkat jadi tanaman. Allah datangkan rezeki dari segala penjuru untuk negara kita Indonesia. Bahkan keindahan Indonesia ini terkenal sampai ke negara Timur Tengah sana, sampai orang Arab mengatakan Indonesia jannatullah fil ardh. Indonesia adalah surganya Allah di atas dunia. Fakafarat bi'an'umillah, tetapi negeri yang tadinya aman, damai, tentram, sejahtera, fakafarat bi'an'umillah, tetapi mereka ingkar, kafir dengan nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, dan Allah kemudian memberikan kepada mereka, memakaikan kepada mereka pakaian
Al-ju' wal khauf, kelaparan dan ketakutan. Ini bisa jadi pelajaran buat kita kaum muslimin sekalian. Betapa banyak saudara-saudara kita sekarang ditimpa kelaparan dan ketakutan. Padahal tadinya negara kita adalah damai, tentram, sejahtera. Apakah ini disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan? Apakah ini disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan? Kalau kita lihat sekarang ini, memang kita akui kaum muslimin sekalian betapa banyak dosa dan kesalahan kita. Pinjol merajalela, yang ada riba di situ. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan riba, sama saja dia berperang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perzinaan di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana. Bahkan yang sedang viral saat ini kaum muslimin sekalian, ada suami selingkuh dengan pria yang lain. Maka wajar saja kaum muslimin sekalian, kalau seandainya tadinya negara kita yang aman, damai dan tentram, kemudian Allah memberikan ujian, cobaan kepada negara kita karena dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian apa solusinya? Kita kembali kepada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negara, suatu negeri, amanu wattaqaw, mereka beriman kepada Allah, wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi maksiat-maksiat, menjauhi kemungkaran-kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh kami akan membukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Kalau kita ingin Indonesia ini kembali damai, tentram, aman, sejahtera, kaum muslimin sekalian, tidak ada cara lain kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan kita tinggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan itu. Bahkan yang cukup viral juga saat ini kaum muslimin sekalian, ada screenshot chat anak SMP, masih di kelas 1 dan kelas 3 SMP. Tapi isi chatnya itu sudah mengarah kepada dialog orang dewasa. Indonesia sudah darurat perzinaan kaum muslimin sekalian. Dan kita sebagai seorang ayah di rumah harus benar-benar memperhatikan pendidikan keluarga kita. Bagaimana pergaulan anak kita. Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Tentu dengan mendekatkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan ibadah anak-anak kita, memperhatikan pergaulan anak kita. Jangan sampai anak kita terjerumus ke pergaulan yang tidak baik kaum muslimin sekalian. Oleh sebab itu kaum muslimin sekalian, mari sama-sama kita melakukan taubat nasional. Kita introspeksi diri kita, kita akui kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Mari kita tinggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan itu. Mari kita tinggalkan perselingkuhan-perselingkuhan itu. Mari kita jaga anak-anak kita dari pergaulan yang tidak baik. Yang masih terjerat dengan pinjol, mari tinggalkan pinjol itu. Mudah-mudahan dengan kita meninggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan itu, Allah kembali menjadikan Indonesia, negara kita ini, menjadi negara yang aman, damai, tentram. Dan semoga Indonesia ini menjadi negara yang superpower di hadapan dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan negara kita negara yang aman, yang damai, tidak ada perpecahan di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang terbaik kepada kita, pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta kepada rakyatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. شكرا على المشاهدة. Thank you for watching. Assalamualaikum.